Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Next. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Najla Salsabila, Adinda Zahra, Meifa Hidayah, dan Diana Putri. Yang pertama ada value proposition canvas. Untuk problemnya sendiri yakni kebingungan dalam mencari motif sepatu yang diinginkan, motif sepatu tidak sesuai dengan tren yang ada, harga mahal namun tidak sesuai dengan kualitas, memakai bahan yang kurang berkualitas ketika akan mendesain motif lukis pada sepatu, sulit dalam mix and match outfit. Lalu untuk menangani problem ini, Risus dapat membantu mengcustom desain sepatu sesuai dengan keinginan customer. Selanjutnya ada customer segment yang terdiri dari 10 poin customer jobs, 10 poin customer pains, dan 10 poin customer gains. Next. Lalu untuk deskripsi dari customer jobs, ada yang pertama custom lukis motif, yakni jasa lukis motif, sepatu kulit atau kanvas sesuai dengan gambar yang customer inginkan. Lalu selanjutnya ada fashionable, jasa custom dapat membuat pemakainya lebih keren dan menarik dengan hasil desain motif yang mereka buat. Lalu harga premium, jasa yang ditawarkan memiliki harga yang premium sesuai dengan kualitas cat dan hasil dari lukis sepatu yang maksimal. Selanjutnya, kualitas motif yang baik, proses pemesanan yang mudah, meningkatkan percaya diri, praktis, desain sesuai dengan tren, tingkat kemiripan desain dengan contoh, dan yang terakhir sepatu tahan lama. Lalu untuk customer pains, yang pertama ada bingung dalam memilih motif. Sepatu custom pesaing memiliki desain yang sedikit, sehingga customer mengalami kebingungan dalam memilih desainnya. Selanjutnya ada kualitas kurang maksimal. Sepatu custom pesaing memberikan desain dan bahan yang kurang maksimal, sehingga customer merasa tidak tertarik. Selanjutnya ada budget tidak sesuai harapan. Sepatu custom pesaing memberikan budget yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh customer, sehingga customer pindah ke lain tempat custom sepatu. Selanjutnya ada tidak menyediakan memory foam, kesulitan mix and match outfit, kurangnya perlindungan, proses pembuatan lama, motif mudah luntur, motif yang diinginkan tidak ada di toko, serta yang terakhir ada sepatu terkadang berat. Lalu untuk customer gains, yang pertama ada desain beragam, menyediakan desain yang beragam, sehingga customer merasa tertarik dan memilih layanan tersebut atau layanan kami. Selanjutnya ada kualitas yang baik dan nyaman. Layanan ini memberikan sepatu dengan kualitas baik yang membuat para customer merasa senang ketika memakainya. Selanjutnya ada budget sesuai kualitas. Customer dapat tampil lebih keren dengan budget sesuai kualitas yang didapatkan dari hasil custom lukis sepatu. Selanjutnya ada menyediakan memory foam, cocok dalam segala outfit, perlindungan yang baik, proses pembuatan sebentar, motif terlihat unik, memakai cat khusus, dan yang terakhir menyediakan stok sepatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, consumer profile and consumer jobs. Next. Yang pertama ada demographics. Pada segmen demografi sendiri, yaitu orang yang tertarik pada seni yang berusia mulai dari 16 tahun, baik pria maupun wanita. Selanjutnya, living standard, mengikuti gaya hidup dan budget seseorang. Sepatu custom dianggap lebih menarik dibandingkan dengan sepatu polos biasa, maka customer menjadi lebih tertarik. Selanjutnya, geographics, untuk target geografik sendiri, wilayah-wilayah nasional yang berfokus pada perkotaan besar sehingga produk kami dapat dijangkau oleh banyak orang. Selanjutnya, psikografik, customer issues memiliki pemikiran yang kreatif dan suka dengan sepatu bermotif. Mereka suka jalan-jalan sehingga jasa Risius cocok dengan customer yang seperti ini. Selanjutnya, purchase history, Risius memiliki analisa pembelian pada brand lain seperti status pembelian, harga, dan kebutuhan para konsumen mereka. Sehingga Risius menyesuaikan kebutuhan para konsumen mulai dari harga, pembelian, dan kualitas. Next.
Selanjutnya ada types of customer jobs variable. Yang pertama, functional jobs, yaitu motif sepatu ringan dan proses pemesanan mudah. Lalu social jobs, fashionable. Selanjutnya personal, harga premium, dan kualitas motif yang baik. Yang terakhir supporting work, yaitu joint value creation. Hal ini karena Resource menyediakan layanan yang membebaskan customer memilih desain secara pribadi. Next. Selanjutnya ada job important. Mengapa pada subvariabel fashionable itu penting? Dikarenakan pada zaman ini masyarakat senang menyesuaikan gaya sesuai dengan tren yang sedang berkembang. Di samping itu, fashion juga menjadi cara untuk mengekspresikan diri seseorang. Dengan fashion juga dapat mempermudah seseorang dalam pekerjaan. Next. Selanjutnya ada customer pains and customer gains. Selanjutnya, pain severity pada urutan ekstrim atau paling atas terhadap subvariabel kualitas kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan pelanggan yang membeli sepatu custom tentunya kecewa saat diberikan sepatu dengan kualitas yang tidak maksimal. Itu karena mengapa kualitas kurang maksimal menempati urutan ekstrim. Selanjutnya, three main types of customer pains. Yang pertama adalah desired outcomes, problems, and characteristic. Pada customer pain yang telah kami buat sebelumnya, poin yang masuk dalam kategori ini adalah budget tidak sesuai harapan dan kualitas yang kurang maksimal. Selanjutnya, obstacles, yakni suatu hambatan pada customer. Poin yang masuk pada obstacle sendiri merupakan tidak menyediakan memory foam pada sepatu. Yang terakhir ada risk. Risk atau yang tidak diinginkan hasil potensialnya oleh customer, yaitu seperti bingung dalam memilih desain dan kesulitan mix and match outfit. Next. Lalu gain relevance. Urutan atas dari gain relevance yaitu desain beragam. Mengapa kami memilih desain beragam? Karena desain yang beragam akan membuat customer tertarik dengan jasa yang akan kami tawarkan. Customer dapat memilih desain sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Next. Lalu, four types of customer gains. Yang pertama, required gains. Keuntungan pada tipe ini akan menyelesaikan solusi atas problem yang ada. Berdasarkan customer gains sebelumnya, keuntungan yang diperlukan pada tipe ini yaitu kualitas baik dan nyaman. Lalu, expect gains. Keuntungan yang diharapkan yaitu keuntungan yang diharapkan dari sebuah solusi berdasarkan customer gains sebelumnya, yaitu desain beragam dan budget sesuai kualitas. Lalu, desired gains. Keuntungan yang diinginkan pada tipe desired gains yang berdasarkan customer gains sebelumnya yaitu cocok dalam segala outfit. Yang terakhir, unexpected gains. Keuntungan yang melampaui harapan dan keinginan pelanggan berdasarkan customer gains sebelumnya yaitu menyediakan memory foam. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Selanjutnya ada value asset. Nah, ini merupakan dari service detail dari jasa Resource, yaitu jasa layanan custom lukis pada motif sepatu. Next. Selanjutnya itu ada produk or service. Yang pertama itu ada jasa desain sepatu. Selanjutnya itu ada customer dapat mendesain sendiri. Yang ketiga itu ada menggunakan bahan premium. Yang keempat ada desain dapat direvisi. Dan yang kelima itu ada harga premium. Resource merupakan jasa custom sepatu dengan pilihan desain bebas, khusus sepatu ukuran dewasa, dengan pilihan sepatu kulit dan sepatu kanvas. Namun, sepatu yang akan di-custom dapat dibeli langsung di store kami, maupun juga dapat dibawa sesuai dengan uh, customer yang customer miliki. Jasa Resource ini dapat langsung diserahkan ke toko offline store dan juga dapat melalui ekspedisi. Next. Selanjutnya ada value map. Yang pertama, posisi resource itu terdapat di posisi D yang mana benefit banyak dan harga yang tinggi. Karena resource juga memiliki keunggulan yakni memakai cat yang berkualitas dan tersedia berbagai macam desain yang menarik, yang belum tentu tersedia jika dibandingkan dengan toko custom sepatu lainnya. Next. Nah,
Presentasi value kira-kira itu 50%, yaitu minimal profit sekitar 20% dan cost sekitar 30%. Tiap masing-masing tingkat kesulitan. Untuk kesulitan mudah, harga 75.000 hingga harga 75.000 dan minimal profit itu 15.000 dan cost itu 22.500. Untuk kesulitan standar, harga itu 125.000, minimal profitnya itu 25.000 dan untuk costnya 37.500. Untuk kesulitan tinggi, harga 300.000, minimal profitnya 30.000 dan cost 45.000. Untuk net value, Resource memberikan layanan jasa mendesain sepatu dengan motif sesuai dengan keinginan customer. Dapat memudahkan bagi seseorang yang bingung dalam memilih desain sepatu, seperti dapat memudahkan dalam mix and match outfit sehingga customer dapat terlihat lebih fashionable. Next. Selanjutnya itu adalah role of consumer through product of service. Pada pelanggan ataupun consumer resource termasuk dalam user, karena produk resource berhasil untuk membuat konsumen membandingkan, memutuskan, serta membeli produk. Lalu untuk tipe produk or service itu tangible, dikarenakan resource termasuk bisnis yang menyediakan jasa layanan untuk mendesain gambar pada sepatu dengan cara dilukis agar terlihat lebih menarik. Next. Selanjutnya itu ada relevance. Pada esensial yang paling atas itu ada jasa desain sepatu. Kami memilih jasa desain sepatu paling atas dikarenakan Resus merupakan jasa desain sepatu yang melayani berbagai macam desain untuk sepatu. Next. Selanjutnya ada pen relievers dan gen creator. Pada gen creator, yang pertama itu ada memberikan kualitas yang baik, menyediakan desain yang beragam, harga premium, proses pemesanan mudah, serta memberikan memory foam. Untuk selanjutnya, ada pain relievers. Yang pertama itu ada menyediakan berbagai macam desain, proses pembuatannya sikat, memudahkan dalam mix and match, perlindungan yang maksimal, serta menggunakan cat yang berkualitas tinggi. Next. Untuk pain relievers, relevansinya itu yang pertama, yang paling tinggi itu ada cat yang berkualitas. Mengapa? Karena cat yang berkualitas yang ditawarkan itu dapat membuat konsumen melakukan repurchase atau pembelian ulang. Dan juga cat yang berkualitas dapat berpengaruh terhadap desain sepatu yang nantinya akan di-custom. Next. Selanjutnya itu ada gen creator. Yang pertama, yang paling tinggi itu ada kualitas yang baik. Mengapa ditaruh pada posisi paling atas? Disebabkan jika kualitas jasa sepatu itu baik, maka customer akan merasa puas jika menggunakan jasa tersebut. Next. Selanjutnya ada fit analysis yang akan dijelaskan oleh Meipa. Pembahasan terakhir yaitu dari fit analysis. Dan ini merupakan hasil dari value proposition canvas. Di customer gains itu untuk gain creators-nya itu semuanya fit. Kalau dari pain relievers ke customer pains ada 3 yang tidak fit. Yang pertama ada budget tidak sesuai harapan. Yang kedua tidak ada stok sepatu. Dan yang ketiga tidak menyediakan memory foam. Kalau dari customer jobs dengan produk atau service itu ada 3 yang nggak fit. Yang pertama ada proses pemesanan mudah, yang kedua praktis, dan yang terakhir yaitu tingkat kemiripan desain dengan contoh. Dan ini merupakan hasil panah value proposition canvas, gain creators dengan customer gains, pain relievers dengan customer pains, dan yang terakhir yaitu dari product or service dengan customer jobs. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa produk or service itu fit dengan customer job. Jadi semuanya fit. Terus ada 3 poin customer pain yang tidak fit dengan pain relievers. Yang pertama, budget tidak sesuai harapan. Yang kedua, tidak ada stok sepatu. Dan yang terakhir, tidak menyediakan memory foam. Kalau 3 poin yang tidak fit dengan pada customer jobs dengan service, ada proses pemesanan mudah, praktis, serta tingkat kemiripan desain dengan contoh. Dan ini merupakan sesi dokumentasi kelas KB 4605 dengan Ibu Tita. Mungkin sekian yang bisa kelompok 5 sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.